Selamat datang pada tutorial online atau kuliah manajemen. Ini kalian akan membahas tentang perorganisasian. Jadi, kalian mengisi daftar pikiran sesuai dengan link dan pelajari BMP manajemen selanjutnya dan juga aktif berpartisipasi dalam diskusi. Oke, pencapaian dalam sesi ini Anda bisa memahami tentang organisasian yang sangat krusial bagi organisasi atau perusahaan. Nah, untuk pengantarnya, saya akan membagikan mengenai slide tentang pengantar dan lingkungan organisasi. Seperti itu. Jadi, silakan disimak baik-baik. Oke, ini slide-nya. Ya. Jadi, pada inisiasi kali ini mengenai pengantar dan lingkungan organisasi. Apa saja akan kita pelajari? Pertama, konsep dasar manajemen, perkembangan teori dan pemikiran manajemen, lingkungan organisasi, etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya, dan terakhir ada globalisasi. Oke, terkait manajemen. Manajemen. Apa itu manajemen? Gitu ya. Proses merencanakan, mengorganisir, dan mengarahkan serta mengendalikan aktivitas. Tujuannya pencapaian tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada. Proses manajemen ini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di mana rencananya apa saja, apa itu tujuannya, bagaimana mencapai tujuannya, kegiatannya, orang apa yang harus dikerjakan, gitu ya, membuat dan mengarahkan dan memotivasi bagaimana orang bekerja sampai ke akhirnya pengendalian atau monitor, memastikan tujuannya tercapai. Jenis-jenis manajemen berdasarkan tingkatannya ada yang first, middle, ada juga yang top, ya. Nah, eh, manajer umum itu biasanya kepala cabang atau manajer fungsional yaitu pemasaran, keuangan, operasi dan lainnya. Peran manajer dia bisa sebagai leader, itu ya peran interpersonalnya, dia juga harus memonitoring dan mendistribusi juga sebagai juru bicara, ini peranan sebagai dia informasi, dan dia juga sebagai pengambil keputusan. Nah, tantangan dalam manajemen gitu ya, baik secara profesional, ini dari mulai pendidikan, pengalamannya gitu ya, bagaimana visi dan mencapainya, tantangan dari sisi globalisasi, terus etika dan tanggung jawab sosialnya gitu ya. Nah, teori-teori manajemen. Teori-teori manajemen menurut Robert Brown Classic. Nah, ini peran manajemen itu ada manajemen klasik gitu ya, di mana manajemen klasik ini merupakan peranan pekerja sangat penting kalau di manajemen klasik, dan pekerja itu merupakan aset perusahaan atau sumber daya. Nah, pekerja bangga jika berprestasi dan prestasinya tersebut diumumkan. Itu menurut Robert Owen. Sedangkan teori manajemen klasik menurut Charles Babbage, pekerja melakukan hal yang sama terus-menerus akan terampil dan efisien menurut dia. Dan metode kuantitatif bisa digunakan untuk efisien. Tadi teori manajemen klasik. Ada juga teori manajemen kontemporer. Ini melalui pendekatan sistem, di mana perusahaan atau organisasi menggunakan sistem terbuka untuk beradaptasi. Nah, subsistemnya di dalamnya ada pemasaran, keuangan, produksi, SDM gitu ya. Subsistemnya ini bersinergi agar hasilnya lebih efektif, dan di sini di teori manajemen kontemporer ini organisasi itu harus fleksibel. Aluran sistem, ada input, proses, outputnya, ada pengendalian dan juga feedbacknya. Di sini memastikan sistemnya sesuai rencana atau tidak. Bila tidak, segera lakukan perbaikan gitu ya. Nah, organisasi juga yang tidak mengolah feedback dan tidak beradaptasi kemungkinan akan mati. Teori manajemen tadi pendekatan sistemnya. Sekarang pendekatan situasional, di mana misalkan kondisinya ada dua buah kondisi X gitu ya, menggunakan teknik A, kondisi Y menggunakan teknik B. Jadi
Tidak ada teknik universal dalam hal ini. Dalam pendekatan situasional ini, teknik yang dipakai adalah berdasarkan kondisi. Jadi tidak ada teknik yang universal yang cocok untuk setiap kondisi. Nah, setiap kondisi masing-masing pasti ada tekniknya, dan tugas manajer ini adalah mencari teknik terbaik kondisi tersebut. Dalam tadi udah ada sistem pendekatan sistem, pendekatan situasional, ada juga hubungan manusiawi, gitu ya. Nah, ini organisasi bisa bertahan jika membangun nilai bersama dan membantu karyawan mencapai. Nilainya ini sebagai sarana adaptasi juga terhadap perubahan. Ya. Nah, contohnya nilai FORT, ya, kualitas, job number one, itu salah satu contoh. Oke, lanjut ke lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi, lingkungan tidak langsung eksternal, ya, ada eksternal, ada juga lingkungan eh, ada eksternal itu ada yang tidak langsung, ada yang langsung. Kalau yang eksternal tidak langsung, contohnya demografi, gaya hidup, nilai sosial, politik, ekonomi, teknologi, internasional, itu apa? Lingkungan eksternal yang tidak langsung. Nah, kalau lingkungan eksternal yang langsung, gitu ya, itu ada pesaing, pemasok, pemerintah, lembaga keuangan, dan konsumen. Jadi lingkungan eksternal itu dibagi menjadi dua, ya, langsung dan tidak langsung. Nah, kalau lingkungan internal otomatis ini langsung, gitu ya, kita ada pekerja, pemegang saham, komisaris, gitu ya. Nah, itu lingkungan di dalam organisasi. Model hubungannya bagaimana lingkungan organisasi? Organisasi yang kompleks, bila lingkungannya dinamis, ini ketidakpastiannya tinggi karena organisasinya kompleks, terus lingkungannya juga bergerak turun naiknya cepat. Nah, kalau organisasinya sederhana, lingkungan statis, maka ketidakpastiannya rendah. Nah, ini mempengaruhi ketidakpastian, gitu ya, dalam lingkungan. Ketika dalam berorganisasi, ada tingkat pertama. Tingkat pertama itu dari masyarakatnya, bagaimana pengaruh keputusan organisasi pada masyarakat. Lanjut lagi, naik lagi ke tingkat kedua, stakeholder. Ini bagaimana seharusnya perusahaan menjual konsumen atau ke konsumen. Ini informasi tentang produknya. Lanjut ke tingkat ketiga, ini terkait kebijakan, ini terkait gaji, gitu ya, karyawan itu pada atau tidak. Dan yang terakhir ke tingkat 4 ini terkait individu. Hanya adalah tentang hubungan antar karyawan. PSA, tanggung jawab sosial perusahaan. Pro, ada yang kontra, gitu ya. Biasanya pro ini eh, yang bagian masyarakat tentu ya, perusahaan sangat kekuatan perusahaan sangat besar, tanggung jawab sosialnya, wajib punya program CSR, gitu ya. Kalau yang kontra ini menyebabkan konflik biasanya, gitu. Kadang-kadang CSR ini bisa menyebabkan konflik tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Jadi perusahaan tidak akan bertahan lama karena dipaksa mengerjakan kontradiksi. CSR itu ada yang tidak etis karena mengeluarkan uang yang seharusnya untuk pemegang saham. Itu dari sisi pendapat kontranya. Dampaknya, gitu ya, organisasi terkait globalisasi, ya. Globalisasi juga berdampak nih pada organisasi. Jadi karena perputaran cepat, jadi waktu tempuhnya pun semakin cepat. Penyebaran informasi pun cepat. No barrier, itu tidak ada batas, gitu ya. Terus perusahaan juga kalah kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Pemenangnya itu ya adalah perusahaan yang paling cepat respon terhadap perubahan. Perusahaan multinasional beroperasi di dua negara atau lebih. Optimalisasinya biasanya contohnya nih, handphone diproduksi di Cina, terus bahan bakunya timah di Indonesia. Nah, setiap negara memiliki keunggulan kompetitif, salah satunya tenaga kerja murah, manajernya profesional, bahan bakunya, dan lain-lain. Itu saja untuk pemaparan kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.